Dalam ulasan materi desain kali ini, kita bakal ngebahas satu fase yang super krusial, tapi ironisnya sering banget kelewat, yaitu gimana sih caranya kita bertransisi dari sekedar konsep desain mentah menjadi sebuah sistem nyata yang benar-benar siap masuk tahap produksi. Nah, selamat datang, yuk langsung aja kita mulai eksplorasi ini. Anda pernah nggak sih ngerasain kaosnya pas nyerahin desain yang belum 100% kelar ke tim developer? Wah, rasanya tuh persis kayak ngasih setengah halaman resep masakan ke koki dapur, terus berharap dia bisa nebak-nebak dan bikin hidangan bintang 5. Nggak mungkin kan? Disinilah proses finalisasi maju sebagai pahlawan aslinya. Ini tuh solusi ampuh yang bakal nyelamatin proyek Anda dari bencana miskomunikasi antara desainer dan developer. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Mengutip pemikiran Alan Cooper, desain itu sama sekali bukan cuma soal estetika. Desain adalah sebuah proses yang sangat sistematis yang tujuannya ngebangun interaksi yang efektif dan efisien. Jadi, tugas kita di tahap akhir ini bukan sekedar bikin tampilan layar jadi cantik atau estetik aja ya, tapi kita harus mastiin kalau seluruh ekosistem di dalamnya bekerja dengan presisi logis yang benar-benar bisa dikoding. Buat peta jalan kita di ulasan kali ini, ada 5 poin utama. Pertama, urgensi finalisasi proyek desain. Kedua, 3 komponen utama finalisasi. Ketiga, dokumentasi sebagai jembatan komunikasi. Keempat, prinsip interaksi menurut Cooper. Dan ditutup dengan studi kasus dompet digital. Kita masuk ke bagian pertama, urgensi finalisasi proyek desain. Jadi, kenapa sih kita nggak bisa stop aja di draft pertama? Well, tahap finalisasi ini tuh wajib karena dia jadi titik akhir definitif dari siklus iterasi desain kita. Anda tahu sendiri kan, kalau proses desain tuh rasanya bisa terus-terusan direvisi tanpa henti. Nah, finalisasi inilah yang ngasih batas tegas itu. Selain itu, langkah ini juga ngejamin kualitas dan konsistensi dari user experience secara penuh. Plus nyapin dokumentasi teknis yang solid biar tim developer bisa langsung ngegas kerja tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini nyambung banget sama temuan brilian dari Titwell di tahun 2019. Intinya, Anda tuh butuh struktur presentasi yang meyakinkan, didukung narasi yang super kuat. Kenapa? Ya karena desain sekeren apapun gak bakal dieksekusi kalau pemangku kepentingan gak paham alasannya. Narasi yang kuat itu secara harfiah adalah satu-satunya cara buat nyampein keputusan desain Anda secara efektif supaya dapat lampu hijau buat lanjut. Lanjut ke bagian kedua. 3 komponen utama finalisasi. Proses finalisasi ini sebenarnya ditopang sama 3 pilar utama. Penyempurnaan desain itu sendiri, penyesuaian dengan persona dan skenario, dan yang terakhir pastinya validasi dari para stakeholder. Anggap aja ini semacam checklist sakral ya. Kalau ada satu aja dari ketiga ini yang belum tervalidasi, berarti desain Anda fix belum siap buat dikirim keluar dari meja kerja Anda. Nah, yang benar-benar menarik dari slide penyempurnaan ini adalah kita tuh nggak lagi merombak total UI-nya. Sama sekali nggak. Kita cuma fokus ke target yang sangat spesifik. Ibaratnya, ini tentang ngelakuin koreksi minor dari hasil usability testing, nyamain elemen visual biar konsisten sama branding, ngunci arsitektur informasinya, dan mastiin desainnya responsif di semua perangkat. Ini selaras banget sama pesannya Cooper, kalau detail-detail kecil lah yang seringkali ngasih perbedaan paling masif buat pengalaman user. Terus, kita juga harus pinter-pinter menyeimbangkan 2 pilar berikutnya. Di satu sisi, Anda wajib memvalidasi desain akhir tersebut pakai kacamata target audience atau persona Anda. Udah ngejawab kebutuhan mereka belum? Tapi, di saat yang sama, Anda juga harus maju ke tim bisnis dan teknis. Desainnya bagus, tapi masuk akal nggak secara bisnis? Dan yang nggak kalah penting, teknologinya mumpuni nggak buat ngebangun itu sekarang? Sekarang kita di bagian ketiga, dokumentasi sebagai jembatan komunikasi. Dokumentasi yang terstruktur dan sejelas kristal itu pada dasarnya adalah jembatan fisik. Jembatan yang ngehubungin pulau para desainer, pulau para developer, dan pulau para stakeholder bisnis. Dokumentasi prima tuh bakal mencegah miskomunikasi yang biayanya mahal banget, dan dia bakal bertindak sebagai single source of truth, alias satu-satunya kitab suci kebenaran buat semua orang di proyek itu. Terus isinya apa aja sih buat dokumen desain yang lengkap itu? Anda wajib masukin ringkasan produk, soal tujuan dan masalah yang mau dipecahkan. Lalu, persona dan skenario. Terus wireframe dan mock-up final, yang wajib banget dikasih anotasi atau catatan detail. Jangan lupa juga spesifikasi interaksi, kayak gimana transisi animasinya, plus panduan visual atau style guide. Seluruh elemen inilah yang nerjumahin visi indah di kepala Anda jadi buku manual logis yang siap dikoding sama developer. Kita beranjak ke bagian keempat. Prinsip interaksi menurut Cooper.
Lalu, kerangka berpikir apa nih yang harus kita pakai pas lagi ngerapihin desain? Formulasi Cooper ngerangkum 5 prinsip interaksi. Pertama, ada posture. Antar muka tuh harus langsung nyesuaiin konteks. Misal bedanya main di desktop sama mobile. Terus, affordance, yang artinya elemen UI kayak tombol, dari bentuknya aja udah ngasih tahu user gimana cara ngekliknya. Ketiga, sistem wajib ngasih feedback instan pas user ngelakuin sesuatu. Keempat, ingat pertarungan simplicity versus power. Jangan pernah ngorbanin kesederhanaan cuma demi numpuk fitur-fitur kompleks yang bikin pusing. Nah, dari kelima itu, poin yang mau saya sorot tajam adalah konsep idiomatic design ini. Intinya simple, jangan persulit pengguna Anda. Daripada buang waktu nyiptain interaksi atau gestur baru yang super rumit dari nol, mending pakai pola desain yang emang udah familiar di otak mereka. Pola yang emang udah terbukti intuitif. Kasarnya gini, ngapain sih capek-capek nemuin roda baru kalau roda yang ada aja udah bisa melaju kencang kan? Terakhir, bagian kelima, studi kasus dompet digital. Biar lebih kebayang, coba deh Anda perhatiin interface aplikasi dompet digital ini. Waktu lagi fase usability testing, ketahuan ada satu masalah spesifik yang dialami target pengguna kita, yaitu mahasiswa. Mereka lapor kalau mereka kesulitan banget cuma buat nyari daftar riwayat transaksi di aplikasi itu. Wah, buat sebuah aplikasi finansial, ini fatal banget kan? Jadi gimana cara kita ngeberesin masalah ini di tahap finalisasi? Kami ngambil 3 langkah taktis. Pertama, ganti label riwayat jadi transaksi terbaru biar maknanya lebih langsung ngena. Kedua, pindahin icon riwayat itu langsung ke navigasi utama biar langsung kelihatan mata. Dan ketiga, tambahin interaksi tooltip pas ikonnya disorot. Langkah-langkah ini nunjukin dengan gamblang bentuk asli dari penyempurnaan desain. Minor, tapi impactnya luar biasa praktis. Tapi ingat, cuma ngubah antar muka di software desain Anda tuh nggak cukup. Perubahan ini harus sampai ke meja tim coding. Makanya, perbaikan spesifik ini langsung masuk ke dokumentasi final. Kami lampirin wireframe versi akhir lengkap dengan anotasi, terus ngejelasin gimana animasi transisi navigasi barunya, plus ngasih panduan visual yang udah presisi ukurannya buat developer. Tanpa langkah transfer ini, perubahan desain sebaik apapun nggak bakal terbangun dengan benar di aplikasinya. Nah, sebelum proyek bener-bener diketuk palu buat deployment, ini dia ultimate checklist-nya. Anda wajib mastiin udah ngerevisi berdasar feedback testing, sinkronisasi visual sama brand guidelines udah aman, divalidasi ulang sama stakeholder, dokumentasinya udah komplit, dan terakhir, simulasiin langsung gimana hasil akhirnya bakal dirasain sama pengguna Anda. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau nancepin satu pemikiran yang nendang banget dari Cooper. Desain tidak selesai sampai bisa digunakan dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Quote ini seolah nampar kita buat sadar kalau desain itu bukan cuma visual estetik di kanvas kerja Anda. Kegunaan dan kejelasan, baik buat user aplikasinya maupun tim developer yang ngebangunnya, itulah garis finish yang sesungguhnya. Nah, di penghujung materi yang padat ini, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba tengok proyek desain yang lagi Anda kerjain sekarang, apakah proyek itu udah punya dokumentasi yang utuh, yang benar-benar siap dipahami oleh tim developer tanpa ada sisa kebingungan sedikit pun. Jangan sampai mahakarya desain Anda gagal diproduksi cuma gara-gara jembatan komunikasinya rapuh. Tetap terstruktur, perhatiin detail penyempurnaannya, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.